Ya, shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat pagi. Puji Tuhan, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi ini menjadi minggu pertama dan sesuatu yang spesial karena Tuhan mengundang kita dalam perjamuan kudus. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu, teman-teman kita berdiri, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih untuk tuntunan penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari kami. Dan kalau hari ini menjadi minggu pertama, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan bersama kami dan melakukan perkara-perkara hebat di dalam kami. Kami percaya tinggal di dalam Tuhan, kami akan berbuah dan kami akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami memulai ibadah hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan mengambil alih, berkuasalah Engkau di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami memuji menyembah Tuhan, hadirat Allah nyata di tengah-tengah kami. Dan di mana ada hadirat Allah, di sana ada kesembuhan, di sana ada mujizat, di sana ada jalan keluar, di sana ada kekuatan. Bahkan setiap belenggu-belenggu yang mengikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami mau tinggikan Kau Tuhan. Sepanjang ibadah hari ini kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Biar Tuhan ditinggikan dan dimuliakan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, coba lihat kanan kiri depan belakangnya, katakan Tuhan dahsyat dalam hidupmu. Amin. Kita menyatakan pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu teman-teman, karena ini lagunya stylenya dangdut, boleh yuk goyang buatan kita yuk. Ya, cuma ya. Pakai goyangan ya, yang di rumah juga yuk.
Syarame. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang ajaib. Kami percaya Engkau ada di dalam kami, bersama dengan kami, dan menyertai setiap langkah-langkah kami, bahkan menyertai ketika kami melalui musim-musim dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau hanya Tuhan, tempat perlindungan kami. Hanya Engkau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Mari katakan dari amat pujian. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur.
percaya Tuhan, Engkau selalu ada dalam hati kami Tuhan. Engkau selalu menemani hidup kami, menerangi langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau terus yakin dan percaya Tuhan bersama dengan kami. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Dia mengatakan, kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Katakan kau selalu ada dalam kami percaya Tuhan, kami tidak sendiri, ada Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Dia yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk ditaburi firman Allah. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sesuatu yang baru Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ya, shalom, selamat pagi. Ya, hari ini kita masuk ke dalam satu bulan yang baru, bulan ke-9, bulan September. Ya. Ada lagunya, zaman dulu saya muda ya, September ceria. Kita punya program juga Sabtu ceria. Sebenarnya jangan cuma setiap September kita ceria, jangan cuma setiap Sabtu kita ceria. Kita harus tetap ceria setiap saat ya. Kita memasuki satu tema yang baru, yaitu God within. Ada Tuhan di dalam diri kita. Tapi bukan cuma itu tema kita. God within, within God. Tuhan ada di dalam kita. Kita juga harus ada di dalam Tuhan. Diambil dari Yohanes 15 ayat 4.
Kita akan baca itu, tapi sebelumnya saya jemput kita semua untuk sama-sama kita katakan statement hati kita bahwa firman Tuhan punya kuasa dalam hidup. Kita angkat Alkitab kita atau HP kita. Kita katakan statement ini. 3, 2, 1. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, saudara-saudara, sebelum kita baca firman, saya tidak akan pernah lupa bahwa dalam bagian dari hidup saya pernah juga meng-hire penasehat hukum, ya, PH, ya, bukan PH yang artinya pasangan hidup, ya, tapi PH yang artinya penasehat hukum. Dan itu kita mesti bayar di muka, saudara, ya. Jadi belum apa-apa kita sudah bayar penasehat hukum itu. Karena itu, saudaraku, usahakan sekali jangan berhadapan dengan masalah hukum, ya. Jangan terlalu mudah kita bilang begini, nanti aku somasi kamu, ya. Karena nggak mudah dan nggak murah berhadapan dengan hukum, ya. Dan kita mesti bayar itu. Dan jangan salah, saudaraku, ketika kita sudah hire, kita sudah bayar penasehat hukum, ketika akan ada pemaparan kasus gitu, ya, saya lupa istilahnya apa, pokoknya dipaparkan lah jejak kasusnya itu. Kita tuh duduk, lalu ntar ada nih 4 pengacara atau 5 pengacara akan cecer kita. Kita sudah tulis kasusnya apa, dan kita bagaikan terdakwa. Sekali waktu saya bilang begini, Pak, sorry nih, saya bayar bapak-bapak loh, kenapa sih dimarah-marahin kayak gini? Ternyata, saudara-saudara, mereka langsung tunjukkan, sorry Pak Tanto, Anda sudah beri surat kuasa kepada saya bahwa saya terima kuasa atas Anda untuk menangani kasus ini. Ini belum apa-apa dibandingkan dengan ketika Anda duduk di meja hijau nanti di persidangan. Itu lebih serem lagi. Karena Anda duduk sendirian di tengah, nggak bisa membela diri. Nanti saya yang akan bela, saudara. Saudara, sebegitunya tuh. Kalau kita berhadapan dengan masalah hukum, padahal kita sudah bayar mereka. Terus saya ngerti, wah, capek sekali. Nggak mudah dan nggak murah, saudara. Itu bicara dengan angka puluhan juta, saya nggak maksud persisnya, ya. Puluhan juta itu uang keluar hanya untuk pembelaan. Belum lagi kalau ternyata kita kalah, lalu tuntutan hukum kena kepada kita. Yuk saudara, syukur kepada Allah. Di dalam menghadapi begitu banyak kasus kehidupan masalah itu, kita punya penasehat yang bukan kita bayar, tetapi ia bayar kita dengan mahal, ya. Nanti kita akan bahas itu. Yuk, sebelumnya kita buka dari Yesaya 9 ayat 6 dahulu, saudara. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Lebih daripada sekedar penasehat hukum, dia adalah penasehat ajaib. Bukan hanya dia penasehat, tetapi ia juga adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Bapa yang kekal, yang akan membela kita habis-habisan karena kita adalah anaknya. Dan dia adalah Raja yang besar, Raja damai, Raja di atas segala raja.
Yuk saudaraku, pastikan diri saudara dan diri saya untuk bisa memiliki Yesus yang adalah penasehat yang ajaib. Bukan kita yang membayar, tetapi Yesus yang justru datang bagi kita, membayar kita, ya. Kita bukan lagi dibela sebelum dihukum, tapi kita sebenarnya sudah terhukum, dan Dia hadir untuk membebaskan saudara dan saya. Nah, cuma masalahnya saudara, apakah saudara yakin penasihat yang ajaib ini akan terus menjadi penasihat saudara? Saudara, saya ingat sekali, acap kali banyak strategi dilakukan oleh para penasihat hukum. Ya, kurang lebih saya beberapa caranya saya sudah tahu karena saya pernah berhadapan, ya. Tetapi syukur kepada Allah saudara, ya, Yesus semudah saya mendekat kepadanya, maka Ia akan terus melekat kepada saya sebagai penasehat saya. Bagi saya itu adalah privilege, hak istimewa yang tidak mungkin saya akan lepas selamanya. Kenapa? Karena saya punya pengalaman untuk dapat penasehat hukum, saya harus bayar. Perlu saudara ketahui, penasehat hukum, ya, kalau dia mewakili kita dalam menghadap panitera, jaksa, atau apapun, mereka minta uang jalan setiap kali jalan, saudara, ya. Kalau ternyata 2 hari sekali dia jalan, bagaimana saudara? Apa nggak tompes uang kita? Kantong kempes. Tapi kepada penasihat hukum yang kita harus bayar itu, kita bersedia lo bayar. Padahal Yesaya 9 ayat 5 tadi berkata, Dia datang menjadi penasihat yang ajaib bagi saudara dan saya. Kita nggak perlu bayar dengan uang, kita bayar harga, saudara. Dengan cara apa? Kita harus dekat terus dengan Dia. Tapi kita seringkali nggak mau. Hari ini ada ibadah offline sekaligus ibadah perjamuan. Saya nggak gitu cermati apakah banyak orang yang antusias sebenarnya ingin ikut. Lalu karena kuota sudah penuh, ya nggak bisa. Saudara-saudara, padahal tim pengembalaan juga sudah punya skema lain. Kalau ternyata begitu besarnya animo untuk datang ibadah perjamuan kudus, kita pasti mempertimbangkan skema lain, saudara, ya. Mungkin 2 kali ibadah. Nah, saya sampaikan saat ini supaya ini jadi trigger bagi saudara dan saya. In case nih saudara sampai hari Kamis, kalau nggak salah Kamis malam kita tutup, ya, Jumat. Anggap nih sampai Jumat ternyata animonya masih besar, ya. Semua pada ngomong ke ketua CS, Kak, sudah lebih dari 5 bulan Kak, saya tidak pernah perjamuan kudus semeja hidangan benar-benar dengan meja perjamuan. Boleh nggak ya Pak? Gak mungkin dia pengembalaan tutup mata, saudara. Karena ada orang yang begitu rindunya untuk semeja sehidangan dengan Kristus dan perjamuan. Gak mungkin kita tutup mata, saudara. Anda nggak sebenarnya saya ingin sekali melihat, ya. Ada saudara keinginan saya untuk melihat animo, ya. Saudaraku, sampai di level mana animo kita untuk Tuhan? Ada yang bilang hukum itu berpihak pada yang punya uang. Betul apa betul? Ya mungkin ada betulnya. Dalam arti apa, saudara, ya? Kalau seseorang ada di kursi, entah dia terlapor, entah dia pelapor, dia kalau tidak ada penasihat hukum, saudara, ya, dicecer sama jaksa, dicecer sama hakim, gak bisa ngomong beneran, saudara. Gak bakal bisa ngomong. Dan apa yang dikatakan di depan meja persidangan itu dicatat, saudara. Dan itu menjadi sesuatu di mata hukum. Sementara kalau kita lagi bingung, lagi panik, cerita kita salah,
Ternyata yang kita ceritakan itu sama dengan apa yang diceritakan oleh jaksa yang menuntut kita. Ya sudah, tambah bersalah kita, betul nggak? Dibilang hukum tanda petik seolah tidak adil, bukan soal tidak adilnya saja. Karena ada komponen lain, yaitu kita berhak menyewa, membayar penasihat hukum, tapi kita nggak punya uang. Berapa banyak tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang nggak bisa membela dirinya karena nggak ada penasihat hukum. Di beberapa negara ada penasihat hukum, tapi karena bahasanya mereka tidak kenal, akhirnya terjadilah penasihat hukum ini juga kurang pas membelanya. Nah saudaraku, ada Yesus penasihat ajaib yang tidak akan pernah salah menerjemahkan bahkan tetesan air mata kita. Ayo saudara, melekatlah terus, dekatlah terus dengan penasihat yang ajaib ini. Kemarin dalam doa malam, saudara, saya ingatkan, saya sudah beri preview awalan sepanjang bulan September ini. Perhatikan dengan sangat apa yang ingin Tuhan kerjakan bagimu, bagiku. Kenapa? Karena kita sudah di bulan ke-9, saudara ya. Dari 12 bulan dari 2020 ini, kita sudah masuk ke bulan ke-9. Bulan yang menyebabkan kita 3/4 perjalanan kita sudah jalani. Masakan sudah 3/4 perjalanan ini kita masih bersantai-santai dan kita masih ya sudahlah, let it go, let it go. Enggak mungkin kita begitu, saudara. Kita tidak akan pernah tahu pandemi COVID ini sampai kapan. Saya membahas mengenai apa yang menjadi gambar latar belakang dari tema kita. Tapi kan, coba, God within God. Pandemi itu adalah epidemi yang mendunia. Dimanapun di dunia ini ada epidemi ini. Ada yang bilang suhu yang dingin menyebabkan virus SARS-CoV jilid 2 ini, level 2 ini lebih kecil dampaknya. Wah, mudah-mudahan musim panas membantu kita. Tapi jangan salah, saudara. Di daerah yang musim panas pun, di negara-negara Timur Tengah, SARS-CoV level 2 ini ada nggak? Ada, saudara ya. Di mana-mana pun ada ini. That's why gambarnya adalah dunia seperti apapun keadaannya. Kalau kita ada di tangan Tuhan, selesai sudah, saudara ya. Tuhan bisa handle semuanya. Tuhan bisa menangani semuanya. Kalau kita punya Tuhan yang seperti itu, yuk kita ada di dalam tangannya Tuhan sepenuhnya. Biarkan God within ada di dalam kita. Dan biarkan kita ada di dalam genggaman tangannya, ada di dalam dia. Within God. Tapi bagaimana caranya? Yohanes pasal 15 ayat 4 menjelaskan bagaimana caranya supaya God within. Bagaimana caranya supaya kita within God. Demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bagaimana kita memiliki penasihat yang ajaib? Tinggallah di dalam aku. Siapa yang ngomong ini? Yesus. Bukan cuma sekedar Tuhan, tapi jelas sekali yang bicara ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Bagi orang yang belum pernah mengalami keberimanan yang lain, mungkin
berbeda pandangan dengan saya, atau berbeda bukan pandangannya ya, pengalamannya dengan saya. Kalau saya ini pernah di iman yang lain, mama saya juga bukan pernah beriman yang lain, tapi tokoh di iman yang lain. Yuk kita tinggal di dalam dia. Mama saya dengan tekad bulat tinggalkan dua gods-nya ya. Mama saya dalam melayani pemberkatan, pengusiran roh itu. Nah, karena mama saya di sana ada dua god ya. Nah, mama saya bilang there is 1,000 gods. R kecil tentu ya. Ada banyak roh, ada banyak Allah, ada banyak T kecil, Tuhan. Tapi ada satu God yang hebat namanya Yesus. Wah, itu yang menyebabkan mama saya beralih tinggalkan God yang lain, G kecil, beralih kepada G besar. Kenapa? Karena sudah jelas kuasanya. Makanya mama tinggalkan God yang lama. Dia mau hidup di dalam God, the true God, yaitu Yesus. Tinggallah di dalamnya, maka kita bisa berbuah. Ketika kita datang ke rumah orang, seperti apapun rumah tersebut, kita punya rasa percaya diri, saudara, karena yang kita bawa adalah kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Saudara, ketika saya memasuki ruangan apapun, rumah apapun, saudara ya, saya tidak akan pernah takut, saudara ya. Kalaupun saya selalu bawa minyak urapan kemana-mana ya, itu bukan berarti ini yang menjadi powernya, enggak. Mama saya kalau dulu bawa bukan ini, garam, karena di dalam yang lama pakainya garam. Tapi setahu saya mama nggak pernah tebar garam juga yang pergi. Saya juga nggak tahu itu setan takut sama garam kenapa gitu ya. Tapi setidak-tidaknya gini, kalau saya dulu yang ketika pramuka, kalau mau camping, ya itu sekeliling tendanya disuruh bikin kayak gutter gitu ya, kayak got kecil, terus suruh dikasih garam supaya ular nggak datang gitu ya. Kan kita kejadiannya menggoda Adam dan Hawa adalah iblis dalam berupa ular ya. Oh mungkin karena itu kali ya. Jadi pakai garam si iblisnya takut gitu ya, karena iblis itu identik dengan ular gitu ya. Nah kalau di Kristen ya mungkin dengan minyak urapan ya. Cuma tujuan saya dengan urapan ini adalah bahwa saya mau declare gitu ya, bahwa ini ada raja di atas segala raja di dalam diri saya. Saudara kalau tahu, setiap kali di perjanjian lama ada pengangkatan raja baru, pengurapannya itu diurapinya pakai minyak urapan, ditaruh di atas di tanduk ya. Tanduk itu artinya kuasa. Urapan juga adalah mengurapi siapa yang dikuasakan. Kemana-mana saya pasti bawa. Nah kalau sekarang saya bawanya dalam bentuk ini nih, supaya saya bisa semprot gitu ya. So kalau nggak pakai begini susah juga. Kalau digini kan langsung habis, saudara ya. Tapi kemanapun saya pasti pakai ini, saudara ya. Saya bawa lah gitu ya, hanya untuk mendeklar bahwa yang ada di dalam diri saya adalah urapan dari raja di atas segala raja. Pastikan saudaraku urapan itu terus ada dalam hidupmu, dalam hidup, sehingga kita pede, saudara ya. Nanti bantu saya mengenai Tancipro ya. Terus saudara, sekali waktu satu anak saya, tentu bukan anak kandung, dia cerita, Pak, tempat aku nih di daerah Jakarta Utara seru nih Pak. Ya udah, singkat cerita saya kesana. Terus saya dibilang, begitu saya masuk, saya bilang, Nak, ini kayaknya dia ada di lantai 3 ya Nak. Ih kok Bapak tahu? Iya.
Udah. Terus sudah singkat cerita di lantai 1 naik ke lantai 2. Sebelum saya naik ke lantai 3, saya bilang lantai 3 ini ada apa nih? Ada ruangan yang nggak pernah kamu buka ya? Iya. Ntar kalau bisa dibuka kita buka ya. Ternyata nggak dapat kuncinya. Singkat cerita lah saudara ya. Saya bilang, nak, kamu suka lihatnya di mana? Kalau aku duduk nih di mejaku ya, dia kan liter di situ. Di kaca itu suka aku lihat sosok itu. Terus aku bilang, oke lah kalau gitu papa duduk di situ ya. Izin nggak berdiri, saya duduk. Saya sengaja nunggu sudah. Saya sengaja nunggu. Oh dia, nah kenapa dia? Oh nak, aku tahu dia nampaknya di eye levelnya kamu, di setinggi mata kamu kan? Iya, papa tahu. Papa lihat ya, santai aja lah, pada betul saya lihat. Ya kalau begitu saya samperin lah. Saya samperin aja. Sudah semua ruangan saudara ya. Kita perhati. Saudara, kalau kita ada di dalam dia, kita pede saudara, katakan lagi. Pastikan God within you. Pastikan kita within God. Saya nih acap kali pulang malam nih saudara gara-gara dari sebuah proyek. Itu proyek luasnya 19,5 hektar, 20 hektar. Udah saya urapin semua tuh. Udah saya urapi saudara ya. Dan karena begitu luasnya, itu jalanannya tuh, ajalnya itu kayak kalau kita ke rumah sakit saudara ya. Itu kan ada hubungannya ya. Sehingga kita nggak kehujanan. Sekali waktu saya pernah jalan, misalnya saya nggak akan ceritakan kepada kru saya nih ya. Supaya kalau dia ke sana jangan takut. Sekali waktu saya jalan, tiba-tiba di atasnya tek gitu ya. Saya, wih bercanda nih dia nih. Udah saya diam, dia diam kan. Terus saya jalan lagi, jalannya tek. Ih bercanda, dia kenal gua nih, kenal kamu. Saya lari kecil itu saya bercekrek. Ya lari kecil dia berhenti cekrek. Terus dia bilang, aku datang dalam nama bala tentara Tuhan Yesus Kristus namanya. Tidak boleh kau ganggu aku dan seluruh kru yang berkaitan dengan aku dalam nama Yesus. Sudah saya cek lagi kan, saya mundur belakang nangis saudara. Nggak mundur tuh aja, mata tuh mungkin ke kiri kali ya, dia kabur ke kiri kaki. Nah saudara-saudara, betapa pentingnya kita melibatkan Yesus. Anda dan saya punya penasihat hukum sehebat apapun, kalau dia tidak bersama dengan kita, percuma saudara. Saudara dalam hidup saudara dan saya punya ajudan sehebat apapun, ahli penembak itu sekalipun, sekali waktu dia juga nggak bisa melindungi kita. Dan belum tentu 1 kali 24 jam juga itu ajudan itu akan melindungi kita. Kalau kita punya ajudan, masalahnya kan kita nggak punya ajudan itu sebenarnya. Karena duitnya juga nggak cukup untuk nyawa ajudan ya. Tapi ada Kristus yang bersedia hidup di dalam. Yuk kita harus hidup di dalam, supaya kita bisa berbuah. Dan sepanjang bulan September ini saudara ya, nanti akan kita lihat juga bagaimana orang bisa menilai kita dari buah. Kita akan terus gali di Yohanes 15 ini. Tujuannya cuma satu, supaya 1/4 bagian dari tahun 2020 ini kita bisa lalui dengan kesuksesan. Masa tahun 2020 kita lewati sama seperti tahun-tahun yang lalu? Masa kita punya visi Get 2020 gerbang 2020, keadaan di 2021 masa iya sih sama dengan keadaan di 2019 kemarin? Enggak. Saya sudah merasakan di 2020 ini sudah banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dalam hidup kita di kamar mandi. Pastikan saudara, Tuhan melihat di dalam hidupmu, dalam hidupmu, Dia ada di dalam diri kita dan kita ada di dalam diri kita.
Indikasinya, tandanya adalah orang lain melihatnya. Kakak, adik, mama, papa, kita melihat. Mereka melihat apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbuat kepada mereka. Kalau saya di tempat ini bicara, lalu ternyata di rumah saya menjadi orang yang menyebalkan. Kantor, di kerjaan saya menjadi orang yang menyebalkan. Apakah ada God within me? Saya merasa sesekali saya biarkan ada, tapi banyak kali saya biarkan diri saya yang ada di dalam diri saya, bukan dia. Saudara pastikan sekarang diri Anda dan saya tetap ada di dalam dia, dan dia ada di dalam kita. Amin. Kita persiapkan hati kita juga, saudara, untuk semeja dan dengan Kristus. Saya percaya, saudara, saya percaya ke depan 1/4 perjalanan kita menuju akhir 2020 ini, kita berjalan dengan kuasa dari penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita akan pujian yang tadi bagi saya itu adalah pujian yang sesuai dengan tema kita. Kau selalu ada dalam hatiku. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu Percaya Engkau selalu bersedia ada di dalam hidup kami, menemani kami, bersama dengan kami, dan Engkau juga akan terus ingatkan kami untuk kami terus ada di dalam-Mu, Tuhan Yesus. Dan saat ini kami persiapkan hati kami untuk semeja sidangan dengan Kristus, dan kami percaya, Tuhan Yesus, di dalam perjamuan ini Engkaulah Tuhan rumahnya. Untuk kami yang Engkau izinkan melayani-Mu di meja-Mu, suci kuduskan kami, layakan kami untuk melayani-Mu, melayani semua di antara kami yang Kau jamah. Demikian juga dengan seluruh sidang jemaat yang hadir dalam ibadah raya online ini dan dalam ibadah raya offline di tempat ini. Suci kuduskan kami, layakan kami, perkenankan kami menikmati perjamuan-Mu, dan Engkau
Jadikan kami ehat dengan kuasa kebangkitan. Saat ini Tuhan Yesus akan lepaskan kuasa-Mu atas hosti dan juga anugerah ini, mengubah kami menjadi tubuh dan darah, sehingga ketika kami memakan dan meminum yang kami persekutukan dengan tubuh dan darah-Mu, dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan. Engkau di dalam kami, kami di dalam-Mu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kita angkat mesti kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan di dalam persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Makan dalam nama Yesus. Sekarang kita akan cawan kita tinggi dengan tangan kanan dan depan kiri. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimanteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan kepadaku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kecawan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mengabdi. Yesus
Dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan Kristus, God within, dan kita mau within God bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk saudara. Ya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Tamto untuk pemberitaan firman Tuhan, ya. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara live streaming dapat memberikan persembahan melalui dua cara. Yang pertama dapat ditransfer melalui rekening BCA, lalu yang kedua dapat ditransfer juga melalui nomor GoPay. Nah, untuk nomor rekening nanti Bapak Ibu bisa melihat dalam tayangan. Kemudian kalau mengalami kesulitan dalam transfer, Bapak Ibu bisa menghubungi langsung Saudari Heni atau dapat menghubungi para ketua CS. Ya, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang sebelum kita memberikan persembahan, kita sama-sama baca power statement ini. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktunya memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Ada beberapa pengumuman yang kami akan sampaikan. Minggu depan kembali lagi kita ada ibadah secara langsung. Ya, untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu mengikuti ibadah bisa segera mendaftar kepada ketua CS, ya, atau bisa juga menghubungi Ibu Mina sebagai sekretaris gereja. Kemudian ibadah kita lakukan jam 9 pagi. Jadi sebelum jam 9 harus sudah ada di tempat dengan menggunakan perlengkapan yang sudah disampaikan, yaitu masker atau face shield. Kemudian Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu saudari yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing sebelum jam 9, mohon Bapak Ibu sudah siap untuk mengikuti ibadah secara live. Kemudian setiap hari kita melakukan doa pagi pada frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Kami mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk ikut berdoa bersama, ya, pada pukul 5 pagi sampai jam 6. Kemudian setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat ada menara doa yang dilakukan pada jam 6 sore sampai jam 7 malam. Menara doa dilakukan di tempat masing-masing dan selama 1 jam. Kemudian khusus hari Rabu, menara doa dilakukan jam 8 sampai jam 9 malam. Kami sangat rindu Bapak Ibu, teman-teman bisa ada di dalam kegerakan ini, ya, kita sama-sama berdoa. Kemudian di hari Sabtu kembali lagi kita ada ibadah Sabtu Ceria dengan tayangan dari YouTube GBI Kabar Baik. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk memastikan putra-putrinya sebelum jam 4 sudah siap untuk beribadah. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami juga mengingatkan untuk Bapak Ibu yang bersekolah di Sekolah Kabar Baik untuk membuat catatan ibadah, ya, anak-anaknya bisa membuat catatan ibadah.
Kemudian malam harinya di hari Sabtu jam 7 malam kita ada doa malam di tempat ini. Doa malam dilakukan dengan aplikasi Zoom ya. Di grup Kemers kita bagikan passwordnya, ID-nya, jadi Bapak Ibu bisa join di dalamnya. Kami sangat bersuka cita Bapak Ibu bisa sama-sama berdoa bersama-sama dengan kami ya, karena ini dilakukan di rumah masing-masing dengan aplikasi Zoom. Kami sangat yakin kita bisa sama-sama berdoa. Nah, kemudian Bapak Ibu kami mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dan jaga jarak. Ikuti peraturan yang sudah berlaku dari pemerintah, yaitu selalu mengenakan masker kemanapun Bapak Ibu pergi ya. Dan waktu kita mendukung program pemerintah, saya percaya apa yang sedang kita alami pandemi COVID ini boleh segera berlalu. Amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari boleh bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah raya hari ini, baik kami yang mengikuti secara online maupun secara offline. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau ada beserta dalam setiap peribadatan yang ada ini. Dan kami juga beriman ketika Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam-Mu, maka kami berjalan dengan kuasa-Mu. Saat ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk Indonesia. Kami percaya Indonesia juga ada di hati-Mu. Engkau ada bagi Indonesia, bagi dunia. Kuasa-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagi Indonesia. Kasih-Mu tercurah atas Indonesia. Kami percaya untuk pemerintahan yang ada, Kau berkati Tuhan. Untuk semua aparatur yang ada, untuk semua para medis yang ada Tuhan Yesus, Engkau bekerja dalam diri mereka. Dan untuk kami semua, segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, teristimewa untuk kami yang beribadah secara online maupun offline saat ini. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang terbelenggu Kau bebaskan, kuasa kemuliaan terjadi atas kami, atas Indonesia. Saat ini kami berdoa untuk visi GAP 2020, gerbang 2020. Kami yakin dan percaya pintu gerbang GAP 2020 terbuka senantiasa siang dan malam, tidak pernah tertutup. Karena Engkau kirimkan orang-orang banyak datang, membawa kekayaan bangsa-bangsa kelimpahan dari seberang lautan, dan kami sadar betul Engkau juga lawat, Engkau pakai setiap orang-orang yang sudah Engkau tetapkan untuk berhubungan dan terlibat dalam gerakan ini Tuhan, baik yang berada di pemerintahan maupun dalam dukungan terhadap kami, baik secara doa maupun dana dan syarat. Semuanya satu hati, satu visi, satu misi, satu roh dengan roh Allah di visi GAP 2020 ini Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah Kabar Baik. Kami yakin dan percaya ada kuasa roh yang bekerja, sehingga kegiatan belajar mengajar baik yang secara pembelajaran jarak jauh maupun kelak ketika tatap muka, kami yakin dan percaya ada hikmat kebijaksanaan daripada-Mu, pengertian yang daripada-Mu Kau curahkan atas para pendidik dan juga para peserta didik, dan akhirnya prestasi dari para peserta didik terus meningkat. Keluarga para peserta didik juga Kau berkati, para misionaris pendidik juga Tuhan Kau berkati, jasmani, rohani, dan materi. Kami beriman Tuhan bahwa di 2021 kami sudah menempati satu tempat yang baru, sehingga para peserta didik yang ada boleh melaksanakan KPI dengan lebih baik lagi. Dan di akhir dari ibadah hari ini kami membuka hati kami. Kami arahkan kepada Kristus dan kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu, tangan yang sama adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Dan aku percaya Tuhan Yesus Kau bukan tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat melimpah atas kami. Saudara-saudara, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari
harus diberkati. Shalom.